Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Orasi guru gembul di markas Ba'alwi membuat tumpah air mata umat Islam bangsa pribumi. Ini adalah alarm untuk kalian para keturunan pendatang, bahwa kami pasti akan melawan, jika kesabaran kami benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan. Saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Anda jangan mengatasnamakan NU. Tidak, justru saya ingin mengatakan. Itu pribadi Anda. Ahmadiyah, saya tidak setuju dengan Ahmadiyah. Tetapi NU tidak pernah menyuruh orang melakukan kekerasan. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, kata data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Keluar kau! Ada pendekar kau, ayo pendekar! Satu-satu lawan saya, ayo! Penipu kau! Penipu! Bajingan kau! Secara tiba-tiba, rumah kediaman klien kami digeruduk oleh ormas-ormas yang dipimpin langsung oleh saudara Habib Bahar bin Smith. Dalam video, tampak bahwa rombongan ormas-ormas berteriak memanggil klien kami dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas, dan menggiring opini fitnah yang seolah-olah klien kami adalah seorang penipu ahli khidmat. Padahal, hal tersebut merupakan fitnah dan tidak benar. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini. Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Muhammad jaddak au jaddi, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan? Menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin, karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin, karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi. Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi.
sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Kemudian lihat misalkan kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat atau yang lebih plural. Mereka sakit hati melihat itu karena apa? Karena betapa feodalisme di antara kaum muslim masih terjadi. Ada orang yang diciumi kakinya. Kemudian kita melihat misalkan kelompok-kelompok yang lebih radikal atau kelompok-kelompok yang berpikiran lebih fundamental. Katakanlah kelompok Salafi yang kita sebut sebagai Wahabi misalkan. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Betapa sakitnya. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib, dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Dan ketika tesis Kiai Imad itu lahir, muncul, akhirnya mengemuka, sentimen-sentimen itu bertebaran di mana-mana. Anti komunis Yaman, imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Sentimen itu muncul jelas jauh dari studi akademik, jauh sekali dari nuansa-nuansa atau ekosistem ilmiah, jauh sekali dari situ. Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi video-video bertebaran, ditambah lagi video-video yang lain. Misalkan ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Alaidrus. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Itu pernyataan tekstual harfiah, literlaksnya seperti itu. Jadi bayangkan kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi.
Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi, dan di zaman Nabi diketahui secara persis bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi. Ini Nabi. Lalu tiba-tiba muncul orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Alaidrus. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Itu videonya sudah viral. Saya yakin banyak di antara orang-orang di sini juga sudah melihatnya. Nah, kalau misalkan dari Ba'alawi tidak menyaksikan itu tidak apa-apa. Kalau misalkan di antara Ba'alawi, di antara orang-orang itu lepas tangan dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi pahamilah bahwa kisruh ini, polemik ini bukan dimulai dari adanya gerakan-gerakan intelijen untuk memecah belah kaum muslimin. Makanya kalau misalkan kita ngadain debat publik misalkan yang seperti ini, saya pastikan, saya berani bilang, kalau misalkan kita mengadakan debat publik sampai 100 kali di berbagai universitas terkemuka, polemik ini nggak akan berakhir. Coba langsung rasakan bagaimana sikapnya ketika ada orang yang mengatakan seperti ini. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Bahwa kemudian Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Coba kalau misalkan kita ikut pengajian, kita ketemu sama orang yang kita salim tangan karena menganggap ilmunya luar biasa, memberikan kontribusi kepada kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada kita, lalu dikatakan bahwa mereka itu nggak seberapanya dibandingkan dengan Habib paling bodoh. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid Jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid Jahil, Sayyid Jahil, Sayyid Jahil. Syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada belajar sama satu Habib. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Bisa nggak merasakan penderitaan dan sakit hati yang luar biasa dari situ? Dengan sakit hati yang besar itu, maka debat-debat kayak gini anfaedah. Karena apa? Yang dibangun bukan studi akademik, bukan. Tapi sentimen-sentimen sejak awal. Kalangan nasionalis sakit hati, kalangan tradisional sakit hati, kalangan fundamentalis sakit hati, mau yang liberal sakit hati, yang radikal juga sakit hati melihat fenomena semacam ini.